Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rezaki. Saya dari kelas 12 IPA 5 ingin menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga ketahanan bangsa. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Ya, yang pertama adalah pengertian kesatuan dan kesatuan. Berdasarkan Jurnal Persatuan dan Kesatuan oleh Arta Dwi Safira, makna kesatuan dan persatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya bermacam-macam perbedaan seperti suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya persatuan dan kesatuan penting untuk dijunjung tinggi. Jika tidak, akan muncul berbagai risiko yang berpotensi memecah belah bangsa negara. Selain itu, makna persatuan dan kesatuan menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbentuknya NKRI tidak lepas dari persamaan nasib, wilayah, budaya, prinsip yang ada. Yang kedua adalah gambaran persatuan dan kesatuan bangsa saat ini. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, ada kalanya persatuan dan kesatuan yang di Indonesia begitu kukuh. Tetapi ada kalanya juga masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan berbagai macam pemberontakan yang ingin memisahkan kepada NKRI. Namun sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman dan gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi membuat semakin kukuh hingga sekarang. Yang ketiga adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era globalisasi. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan negara Indonesia. Berikut ini beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi generasi muda. Di antaranya adalah yang pertama, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, tidak memiliki sikap egois dan individualisme. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menghindari perkelahian antar pelajar atau pemuda. Yang kelima, belajar dan mengikuti acara bermanfaat di sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, ikut berkontribusi terhadap aktivitas yang dilakukan untuk membela negara. Yang ketujuh, mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menjaga kerukunan antar masyarakat yang memiliki keberagaman. Yang kesembilan, membantu teman atau orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kesepuluh, tidak mengganggu proses ibadah yang dilakukan agama atau kepercayaan yang berbeda. Yang kesebelas, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Yang ke-12, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang ke-13, melakukan gotong royong. Yang ke-14, turut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Yang ke-15, mempelajari kesenian dan bahasa daerah. Sebenarnya masih banyak lagi untuk upaya kita mempersatukan bangsa dan bangsa Indonesia. Tapi cukup 15 terlebih dahulu. Yang terakhir, poin terakhir adalah harapan kesatuan dan persatuan dan bangsa yang untuk masa yang akan datang. Dari harapan saya ada tiga. Yang pertama, saya berharap pembangunan infrastruktur secara merata. Dikarenakan jika sebagian masyarakat Indonesia mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan hampir di seluruh penjuru negeri, sebaiknya mereka berpikir ulang, karena infrastruktur dibuat bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat luas. Seperti di Jakarta, seringkali pembangunan tidak merata, seperti di Papua atau di Kalimantan atau di pulau-pulau luar Jawa, seringkali tidak merata, hanya karena pemerintah hanya berfokus untuk membangun infrastruktur yang hanya ada di Jawa. Harapan saya yang kedua yaitu pemberantasan korupsi dan narkoba hingga ke akar-akarnya. Seperti kita ketahui bersama melalui tayangan-tayangan berita di media,
dari hari ke hari kerap kali membahas masalah korupsi dan narkoba. Korupsi maupun narkoba seolah-olah sudah menjadi masalah kejahatan yang paling sering dilakukan di negeri ini, yang dibuktikan dengan tak pernah sepinya pemberitaan di media. Para pelaku seolah mengabaikan hukuman apa yang nantinya mereka dapatkan asalkan mereka bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Banyak contohnya seperti yang baru-baru terjadi ini, yaitu kasus-kasus polisi-polisi yang korupsi dan banyak lagi sebenarnya. Harapan saya yang ketiga adalah meratanya sistem pendidikan dan kesehatan hingga ke seluruh pelosok negeri. Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu hal penting yang selalu diperhatikan, khususnya oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Pemerataan pendidikan dan kesehatan hingga pelosok Nusantara harus dapat ditingkatkan sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kan pendidikan sering kali tidak merata, seperti di Papua dan juga di Jawa itu sangat berbeda. Di Papua kita masih belajar membaca. Di Papua kita di umur 13 tahun masih belajar membaca, sedangkan di Jawa umur 13 tahun sudah diajarkan matematika yang tingkat lanjut. Jadi seperti itu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.